Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillahi, amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Apakah fungsi pertanyaan? Judulnya menarik nih. Karena terkadang Allah memberi pelajaran kepada kita tidak selalu berupa informatif. Artinya memberitahu secara langsung, tapi terkadang melalui pertanyaan. Dengan pertanyaan pikiran kita akan tergugah, sehingga kita akan berpikir. Dan ketika kita berpikir, kita akan menemukan. Dan ketika kita menemukan sesuatu, maka akan lebih terpateri dalam pikiran kita, dalam benak kita. Bahkan kita tergerak untuk kemudian mengamalkan. Pertanyaan itu bertingkat, ya. Biasanya dimulai dari apakah. Hal ini menanyakan tentang sesuatu yang bersifat konseptual. Ayat yang saya bacakan tadi, al-haqqah, mal-haqqah, dan al-qariyah, mal-qariyah. Nah, itu pertama memang informatif, tetapi informatif masih bersifat global, dengan memberikan satu istilah, yaitu al-haqqah. Nah, itu kan sebenarnya sebuah informatif, tapi informatif yang perlu pendefinisian. Al-haqqah, mal-haqqah, apa itu al-haqqah, ya kan? Apa itu al-haqqah? Jadi menuntut kita untuk berpikir, menggali, ya, tentang apa itu al-haqqah, menggali konsep tentang al-haqqah. Hari kiamat itu apa? Hari kiamat. Maka pikiran kita akan dipacu, ya, untuk timbul rasa ingin tahu. Ada apa hari kiamat itu? Peristiwa apa yang terjadi di saat itu? Bagaimana dampaknya? Dan seterusnya, ya. Itu nanti akan berkembang. Kemudian yang tak kalah pentingnya, pertanyaan pembanding, yaitu pembandingan. Allah sangat sering melakukan pembandingan antara satu dengan yang lain, sehingga menuntut kemampuan kita untuk melakukan identifikasi dan analisis. Kita kalau ditanya dengan pertanyaan pembandingan, maka ada sesuatu yang sangat besar di balik itu. Misalnya ada ayat Al-Qur'an yang menanyakan kepada kita, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, ya. Apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Ya. Kira-kira jawabannya kita bagaimana? Jelas tidak sama. Tetapi kenapa Allah bertanya, dan pertanyaannya itu adalah pertanyaan untuk membandingkan antara orang yang tahu dengan yang tidak tahu. Mengapa? Karena dibalik perbedaan orang tahu dan tidak tahu begitu luar biasa seperti langit dan bumi. Coba orang yang tidak tahu, ya, maka bisa jadi, ya, dia tidak berbuat apa-apa, padahal apa-apa yang harus dibuat sangat penting. Kemudian yang kedua, orang yang tidak tahu bisa jadi berbuat apa-apa, padahal perbuatan yang dilakukan bisa jadi sangat berbahaya bagi dirinya. Kan gitu. Karena apa? Gara-gara tidak tahu. Kan gitu. Nah, apa mafhum mukhalafahnya? Ini adalah suatu perintah yang besar agar kita belajar. Mengapa? Karena orang yang berada dalam ketidaktahuan sesungguhnya dia berada dalam kebahayaan, dalam keadaan bahaya.
Jadi ada satu misi dalam pertanyaan ini supaya kita dapat mengetahui. Ya. Kemudian apalagi pertanyaan pembandingan. Hal yastawil ladzi hal yastawil ladzi, kalau tadi hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun ya. Sekarang kita cari lagi ayat yang lain. Hal yastawil a'ma wal basir, ya ada kan? Ya, surat apa itu? Apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Sama enggak? Ya, kenapa Allah enggak kasih tahu saja pada kita, orang yang melihat kan enggak sama dengan orang yang buta. Tetapi makna buta dan melihat di sini bukan buta dan melihat secara fisik, walaupun buta secara fisik juga bisa dimaksudkan. Sama enggak sih orang yang bisa melihat dengan tidak melihat? Ya, tentu tidak sama toh ya. Kalau secara fisik orang yang bisa melihat dia bisa menikmati keragaman alam. Minimal bisa membedakan orang yang cantik dengan tidak cantik. Orang ganteng tidak ganteng, merah dengan putih bisa membedakan. Karena apa? Memerlukan penglihatan. Ya. Tetapi lebih dari sekedar fisik, karena di sini yang lebih banyak dimaksudkan adalah apakah hati kita ya a'ma atau basir. Hati kita bisa melihat ya akan kehebatan, kekuatan, kemahabesaran Allah apa tidak ya. Ataukah a'ma ataukah kita buta, hati kita buta ya. Buta artinya tidak dapat untuk membedakan, melihat, mengidentifikasi, menyimpulkan. Hati yang mati itu ya kan akhirnya dia berada dalam kegelapan ya. Tidak bisa membedakan ini istri sendiri, istri orang, padahal matanya melihat kan. Tidak bisa membedakan uang sendiri atau uang orang, uang kantor, uang negara ya. Ini bukan tidak melihat matanya, tapi tidak melihat hatinya ya. Makanya dipertegas wala dzulumatu wala nur. Apakah bedanya antara orang yang berada dalam kegelapan dan berada di dalam cahaya dan terang benderang? Tentu beda. Orang yang sudah mendapatkan hidayah, hatinya terang, dia bisa membedakan yang baik dan yang buruk, yang benar dengan yang salah. Tetapi orang yang dzulumat, hatinya tidak ada cahaya, tidak ada nur ya, maka seperti tadi tidak bisa membedakan antara yang bermanfaat dan tidak bermanfaat, dan begitu seterusnya. Nah, ini adalah sesuatu cara Allah menyajikan pelajaran besar kepada kita melalui pertanyaan-pertanyaan. Nanti ada lagi pertanyaan yang sifatnya menuntut kemampuan berpikir tingkat tinggi ya. Dalam bahasa kita namanya HOTS, Higher Order Thinking and Skill ya, HOTS ya. Seperti kata bagaimana, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid, misalnya gitu ya. Dan begitu seterusnya, sehingga kita dapat melakukan sesuatu yang kita perlukan melalui pikiran ya. Penggunaan pikiran sangat penting. Semoga Allah membimbing kita selalu menggunakan pikiran kita kepada jalan yang benar, sehingga kita bisa mendapatkan banyak pelajaran. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.